Pertama kali gue bahas smartphone di channel ini adalah Oppo Reno 5 5G di tahun lalu. Dan akhir tahun kemarin juga Oppo merilis kembali generasi barunya yaitu seri Reno 6 5G yang sekarang ini harganya udah turun dan bakal jadi lebih worth it buat kalian beli kalau memang ngincar smartphone dengan fitur yang menurut gue itu komplit dan asik juga dipakai 1-2 tahun ke depannya. So kalau kalian penasaran, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi lanjut, untuk pertama kali saat gue liat smartphone ini jujur aja keren. Dan memang juga desain flat side-nya ini memang sengaja hadir setelah peluncuran iPhone 12 yang ngejadiin smartphone-nya ini terlihat sedikit copycat gitu ya. Tapi setelah gue hands on pertama kali si Reno 6 ini dan gue sandingkan dengan iPhone 12 juga, ini beda banget feelnya, jauh. Kayak kalau Oppo sendiri sebut desain stylenya ini adalah ultra sim retro design gitu, yang bisa ngembaliin masa smartphone style yang sebelum ada, yang udah sempat ada maksudnya, dan kembali dengan lebih modern. Sama semenjak memang gue juga suka ya dengan desain flat seperti ini ketimbang yang lengkung biasanya, ya ini sih keren banget. Digenggam pun juga enak, beratnya pun gak ngeberatin, cuma di 182 gram doang. Terus ditambah di bagian belakangnya pun udah menggunakan panel Oppo Reno Glow, jadi udah anti fingerprint juga. Ya bisa lah bergaya tanpa perlu khawatir gampang kotor nih di bagian belakangnya. Warnanya ada dua pilihan, yang ini adalah Aurora, glow warna-warni gitu. Jadi tiap gradasi angle-nya itu yang tiap lu diputar HP-nya bakalan berubah-berubah gitu. Atau mungkin kalau lu pengen yang low key nggak mau caper, ada juga nih si Stellar Black, full black-nya dari seri Reno 6 5G ini. Terus portnya di sisi kanan ada port power, sisi kiri ada volume rocker, bawahnya ada port Type-C, speaker dan juga dual SIM card slot. Tanpa SD card dan juga audio jack-nya cukup absen di sini. So kalau lo pengen opsi audionya ya antara pakai kabel Type-C atau langsung yang wireless aja kayak Oppo Enco X. So buat desain sih untuk handphone yang udah turun harganya dari SRP 7,9 jutaan atau 8 juta kurang 1000, sekarang lo udah bisa dapetin di 6,5 jutaan aja, ya ini sih worth it banget ya. Dapet tampang handphone premium dengan style uniknya punya si Oppo. Dan gak cuma dari desainnya aja, layarnya pun juga ciamik kayak 6,4 inci full atas bawah dengan panel AMOLED di refresh rate 90Hz. Ini sih udah lebih dari cukup, bahkan 90Hz nya sendiri ini masih nyaman buat bikin layar lo jadi lebih smooth lagi. Terus kalau dipakai kebutuhan entertainment gimana nih? Ya asik banget lah, udah jelas gitu. AMOLED-nya bagus, brightness-nya tinggi juga up to 600 nits, itemnya bagus juga, kontrasnya aman dan warnanya pun juga gila lah, bahkan akurasi warnanya pun juga tinggi gitu. Lo bisa dapat dengan kualitas tontonan yang makin mahal lagi lah intinya. Fingerprint juga ada di on-screen display dan face unlock pun untuk keamanannya, sama handphonenya ini punya touch sampling rate di 180Hz. Sehingga buat main game juga udah aman banget, apalagi yang butuh ketepatan yang tinggi. Lanjut bahas performa, Oppo Reno 6 5G ini SoC-nya MediaTek Dimensity 900. Kelas mid-nya dari MediaTek yang sekarang performanya udah meningkat banget selain cuma punya fitur unlock-nya dari 5G-nya aja. Punya 8 core totalnya dan GPU-nya Mali G68 MC4. Konfigurasi RAM storage-nya pun gede banget, 8GB dan 128GB. Puas banget lah buat dipakai apapun. Dan di Reno ini pun juga udah ada opsi penambahan RAM up to 5GB. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, buat performa sendiri Antutu bisa banget lah dapat di angka 460 ribuan, Geekbench singlenya di 780 dan multinya di 2194. Lalu 3D Mark White Left-nya di 2040 dan slingshot-nya di 5190. So, dari hasil ini kita akan breakdown juga nih untuk real use testingnya. Pertama, dari multitaskingnya. Dari kombinasi spek si handphone ini sama si ColorOS 11-nya juga udah bisa ngasih performa yang asik banget. Yang nggak usah dibahas panjang juga lah, kemarin Oppo A95 aja ya, dengan rata-rata hasil benchmarknya aja tuh udah bagus gitu, apalagi yang ini si Reno 6 gitu, pasti aman banget lah, bisa jalanin banyak aplikasi sekaligus. Plus ditambah juga udah 90Hz juga, jadi multitaskingnya lebih satisfying juga cuy. Oppo pun juga udah ngenalin fitur vibrate-nya sekarang dengan teknologi yang baru yang tujuannya pun ya sebenarnya sih buat game, tapi malah kecipratan juga nih untuk yang lainnya kayak pengguna normal casualnya. Jadi buat getarnya sendiri udah kayak haptic feedback gitu cuy, udah nggak sekedar getar doang.
Nah, untuk pengetesan gaming, Mobile Legends defaultnya dapat di settingan max-nya. Cuma untuk grafis ultranya masih kelok nih di sini, dan untuk FPS rata-rata juga mentok di 60 FPS, udah bagus. Lalu untuk PUBG defaultnya di FPS high, grafisnya HD, FPS-nya dapat di rata-rata 30 selama permainan. Sayangnya untuk mode maksimalnya rata kanan masih belum ke-unlock juga, namun kalau mau ngejar FPS bisa aja setting di extreme grafis smooth, bisa dapat di FPS 40 rata-ratanya. Lalu untuk Pokemon Unite dapat di settingan maksimum dan FPS-nya juga mentok di 60, udah mantap banget juga. Lalu untuk White Rift dapat settingan juga di FPS 60, grafisnya di high quality medium lah. Ya aman lah, nggak ada penurunan FPS dan rata-ratanya sendiri bisa dapat di 60 FPS. Dan yang terakhir untuk Genshin Impact, game yang biasanya berat di Oppo Reno 6 Pro ini, Oppo Reno 6 5G, salah ngomong, bisa berjalan lancar di settingan low, bisa dapat di 60 fps. Namun kalau untuk saat lawan momon bisa drop sedikit lah, ya wajar. Lalu bisa juga nih step up settingannya ke medium buat gambar yang lebih oke, dan fps-nya bisa tahan di sekitar 30-an. Jadi buat gaming kalau misalkan Genshin aja udah aman, ya harusnya mah yang lain udah aman gitu, udah nggak bakal ada bermasalah lagi. Persoalan kamera udah pasti Reno 6 5G mendapat porsian 3 setup lensa yang punya kualitas juga. Utamanya di 64 megapiksel f1.7, lalu ada ultra wide angle 8 megapiksel f2.2 dan kamera makronya 2 megapiksel f2.4. Sedangkan kamera depannya punya desain pansol memiliki resolusi di 32 megapiksel f2.4. So, untuk kualitas gambarnya sendiri, Reno 6 5G ini bisa memberikan karakter warna yang cukup natural. Pas lah, nggak terlalu di boost untuk warna-warna tertentu juga. Dan demic range-nya masih oke juga, dari shadow hingga highlight-nya ya gue sih suka banget. Dan untuk white sendiri juga masih bisa ngasih detail yang oke ya, walaupun gak sedetail kamera utamanya. Dan juga dynamic range-nya ya sebenarnya agak sedikit turun juga sih, tapi oke lah, nggak terlalu distorsi juga warnanya. Sedangkan zoom-nya pun punya kapasitas zoom sampai 10 kali secara digital. Resolusi gambarnya 64 megapikselnya juga bagus, tapi kalau kalian mau ngeboost ke XHD atau mode 108 megapiksel, gue sih ya kurang suka ya, karena terlalu makan processing. Jadi beberapa gambar yang gue ambil masih sangat jauh dari kata bagus. Untuk kamera makronya pun ya gue bisa katakan ini di kategori yang asik banget. Di satu pengambilan gambar detailnya tuh dapet banget. Warnanya sama juga, nggak ada color shifting, jadi ya proper banget nih untuk makronya. Di dalamnya, dalam ruangan maksud gue juga punya kapasitas pengambilan cahaya yang asik. Low light sopan banget, warnanya juga dapat. Sedangkan kalau di night mode, sedikit info aja, better gunain night mode-nya di lensa utamanya, jangan pakai ultra wide-nya karena karakter yang dihasilkan itu cukup jauh ya. Ini pentesan 4K, tidak ada stabilizer, warnanya cukup bagus. Cuman ya kalau kalian jalan, ini kelihatan banget ya kayak getar-getarnya gitu, kayak agak kuring. Tapi kalau lu buat video steady yang kayak lu mungkin buat YouTube gitu, ini yang di studio masih aman banget pakai 4K-nya. Tinggal tambahin lighting kayak bakal cakep, dari warnanya aja udah bagus banget. Kalau ini full HD-nya, ultra steady-nya tuh nggak bisa diaktifin kalau di 4K ya. Jadi ini cuma available di 1080. Kalian bisa lihat ini benar cukup steady ya, walaupun kayak kelihatan robotik banget ya. Bukan ala-ala natural gitu, nggak terlalu kayak gimbal juga. Jadi ya oke lah untuk pengambilan gambar full HD gitu. Dan untuk warnanya bagus, cuman dia agak di crop sedikit aja untuk antisipasi si steadiness-nya itu. Pengetesan full HD ya, maksudnya kamera depan, dia ini bisa diatur juga sebenarnya pakai preset-presetnya dia, profil warna. Cuman untuk lihat gambarnya di sini, untuk kamera depannya gue ngerasa colornya agak kuning gitu ya, agak temperaturnya agak sedikit merah. Nggak kayak kamera belakangnya yang lebih natural, ini lebih warm sih, apalagi muka gue skin tone-nya kayak kelihatan banget merahnya. Dan ya seperti inilah. Di Oppo Reno 6 5G ini juga udah ada beberapa fitur kamera yang bisa di highlight kayak mode bokeh flare-nya. Jadi secara artificial bikin bokehnya itu udah nggak asal blur aja. Bisa tahu objek di belakangnya kayak ada lampu, ya nanti di belakang itu dibikin kayak bokeh lampu gitu. Terus kalau ada pepohonan dibikin blurry creamy gitu ala-ala tumbuhan juga. Terus AI highlight-nya juga bisa ngebantu nih kalau kalian pengen foto yang kondisinya tuh harus banget backlight.
Jadi bisa diatasin dengan fitur AI-nya ini, sama ada beberapa fitur kameranya yang udah ada pada generasi Oppo sebelumnya. Dan gue juga notice satu fitur yang baru juga, yaitu fitur-fiturnya ini bisa diaplikasikan ke bentuk video. Jadi lu bisa berkreasi lagi, nggak cuma di gambar aja, video pun juga. Mungkin kalau kita bahas dari baterainya, gue cek sih ada yang mempermasalahkan soal kapasitas baterainya ya cuma di 4300 mAh aja. Kalau kata netizen sih ini kayak udah wajib 5000 harusnya. Ya on real use-nya sih ya gue pakai harian si handphone ini cukup aman lah. Di sisa malam-malam itu paling tinggal 20%-an. Bisa juga habis sih kalau memang kalian 24 jam pakai handphonenya terus-terusan. Tapi gua rasa itu udah nggak penting-penting banget sih ya, karena si Oppo sendiri juga udah kasih teknologi buat ngasih dayanya lagi yang super cepet, yaitu si SuperVOOC 2.0 pengecasan 65 watt yang gua tes di sini pengisian dari baterai 15% ke 100% lagi itu cuman makan waktu setengah jam doang. Sumpah ini cepet banget. Kayak waktu itu gua ngecas ya, terus main game Chess Rush-nya di ML di handphone utama gua, dan setelah gamenya kelar tiba-tiba handphonenya ini udah balik full aja gitu, jadi kayak bukan ngecas lagi tuh, kayak tukar handphone lagi gitu. Keren banget pokoknya. Jadi ya nggak usah permasalahin, tinggal charge aja gitu, sama ya jaga charge aja, jangan sampai rusak. Konektivitas handphone ini udah 5G sesuai namanya, cuma untuk saat ini sebagai teknologi masa depan aja gitu, karena memang belum merata juga. Dan untuk yang lainnya Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 juga udah ready pada device yang satunya ini. Terus suara handphone ini sayangnya masih satu speaker aja, jadi belum bisa bermain di kelas yang wah buat di sektor ini. Cuma untuk kualitasnya sendiri gue bisa jamin sih udah oke banget, gak sember, nadanya juga enak banget buat denger lagu, nonton video, ataupun gaming harian. So, simpulan untuk Oppo Reno 6 5G sebagai lini tengahnya dari seri Reno 6 kali ini, yang jujur gue suka kepleset nama-namanya, ada Reno 6 5G sama 6 Pro 5G, ya baik banget. Tapi ya untuk handphone yang satu ini dengan kondisi harga jual barunya yang udah mulai turun, gue rasa ini bisa di best deal lah untuk sebuah handphone yang all rounder lah, yang nilai per segmentasinya itu oke gitu. 6,5 juta di tahun 2022 itu udah cuan banget gitu. Memang utamanya yang menang di sini adalah performa gamingnya, kayak handphonenya ini udah bisa main Genshin Impact yang playable gitu. Dan gue juga nggak menemukan sisi catat parah pada handphonenya ini. Desain flat edge-nya ini nyaman banget digenggamnya. Tampil nggak pakai case pun juga asik banget. Terus performa kameranya pun juga oke, fotonya natural, videonya itu udah up to 4K 30 fps juga. Jadi lu bisa ngabadin lah semua momen-momen lu di handphone ini. Ini bisa jadi ngasih nuansa baru lah buat kalian yang mungkin bosan banget gitu sama bentukan handphone yang itu mulu dan performanya ya gitu-gitu doang. Jadi buat gamer, content creator, sama pengguna biasa pun sangat masuk pada si Oppo ini. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan gua dari Oppo Reno 6 5G-nya. Kalau kalian tertarik juga bisa aja cek produknya yang ada link di bawah di deskripsi videonya. Jadi semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian yang memang lagi kepo soal handphone baru, yang gak baru-baru banget sih. Yang penting handphone Oppo Reno 6-nya dari si handphone barunya Oppo, yaitu Reno 6 5G maksud gue gitu. Komen pendapatnya juga di bawah, dan seperti biasa share videonya ini ke teman-teman kalian yang butuh racun smartphone yang bagus juga. Dan yang terpenting aktifin notifikasinya juga, dan follow sosial media kita yang di Instagram ada di Nyandote, sama follow IG pribadi gue di Alienotes, dan join Discord kita juga yang linknya ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.